Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di LDK Podcast. Nah, di LDK Podcast kali ini, saya, Azril Mahatma Praeswara, dengan NIM 2401040033 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, akan membahas mengenai tentang uh, dampak-dampak teknologi, baik itu dampak positif maupun negatif. Nah, di sini tentu saja saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang tidak kalah hebatnya, dan dia eh, pro- sat- dalam satu program studi yang sama dengan saya. Kita sambut aja Najwa siapa Amalia. Halo Najwa. Halo Azril, halo semuanya. Halo, Kenalin, halo. nama aku Najwa Syafa Amalia ya. Tapi kalian santai aja, manggil aku Wawa aja. Oke, halo Wawa. Gimana nih kabarnya hari ini? All good? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke. Sebelum itu semua dimulai nih, aku mau ngucapin banyak banget terima kasih ke Wawa karena udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kecil-kecilan ini. Oh ya, terima kasih juga Azril karena telah mengundang saya, mengundangku di podcast ini ya. Oke, aman aja. Nah, jadi Mbak Wawa sendiri sudah tahu dong kita akan membahas apa. Tentu dong, Nah, pasti mau bicara tentang dampak dampak teknologi kan. bener banget. Nah, sebelum itu semua lanjut, teman-teman pada tahu nggak sih teknologi itu apa? Teknologi. Teknologi. Nah, jadi teknologi itu adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis yang mencakup berbagai hal mulai dari alat fisik hingga sistem tak berwujud seperti software dan metode. Nah, secara umum nih, metode teknologi itu adalah ilmu yang mempelajari keterampilan menciptakan alat dan metode untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup. Nah, dari situ teknologi ini juga berdampak di berbagai aspek, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Tentunya dampak yang dihasilkan itu gak cuma dampak positif atau negatif, tapi keduanya. Nah, kita akan membahas dampak positifnya dulu nih. Menurut Mbak Owa sendiri nih, apa dampak positif teknologi yang paling terasa di hidup kita kali ini? Dampak positif nih ya, yang paling sering aku rasain itu eh, banyak sih, tapi salah satunya itu ini orang-orang yang jauh itu tuh terasa dekat. Kalau kayak aku nih, aku kan sebagai mahasiswa rantau ya, pasti keluargaku Bener. itu jauh kan ada di rumah. Nah, dengan adanya teknologi ini, aku tuh jadi merasa dekat dengan mereka setiap hari chatting, bisa juga telepon, bisa lihat kabar, bisa tahu kabar mereka, bisa lihat mereka juga meskipun tidak secara langsung gitu, tapi itu juga bisa mengobati kerinduan aku terhadap keluarga sih. Tuh. Oh, oke gitu. Berarti menurut Mbak Wawa sendiri, teknologi di sini membantu dalam hal komunikasi. Apalagi sekarang Mbak Wawa lagi di masa-masa rantau yang, aduh jauh dari rumah, aduh kangen nih di rumah gimana ya, gitu ya. Iya, oke oke. Nah, berarti di sini Mbak Wawa terbantu banget dong dengan teknologi. Nah, aku mau tahu nih, gimana sih teknologi ini membantu Mbak Wawa mempermudah aktivitas sehari-hari seperti kayak belajar, bekerja, atau kebutuhan rumah yang lain gitu. Kalau bantu aktivitas sehari-hari sih, juga pastinya banyak banget ya manfaatnya. Misalnya kalau aku mau belanja online, itu kan aku nggak perlu keluar,
aku nggak perlu keluar dari rumah dan panas-panasan, keringetan gitu, cukup dari HP, terus ntar barangnya datang sendiri. Ataupun kalau aku mau belanja, sekarang juga udah disediakan fitur delivery ataupun pesan makanan dari online. Terus apa Oh, Nazril? oke. Terus eh, lalu berarti itu mempermudah banget ya dalam membantu Mbak Wa itu mau belanja, tiba-tiba saldonya habis tuh. Karena ya, Waduh, karena keseringan check out tuh di Shopee, di Tokopedia, di TikTok waduh. Shop. Waduh, 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 waduh. Jadi, Lagi akhir bulan sih. waduh, aduh, itu kerasa banget tuh kayaknya. Sampai kadang makan pun, aduh, makan apa ya? Gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi kayak shopping ya untuk kehidupan lah. Nah, sekarang kan Mbak Wawa sendiri kan lagi menjalani kuliah nih di UNES sendiri. Nah, peran teknologi dalam belajar Mbak Wawa ini gimana? Apa dampak positifnya dalam membantu Mbak Wawa? Ini benar-benar membantu banget sih. Karena di UNES itu juga ada yang namanya apa ya? Punya web, punya situs sendiri gitu untuk mengumpulkan tugas dan bisa melihat apa jadwal. Seperti itu tuh sudah ada semua di Satu web web UNES tersebut itu. ya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau ini ya salah satunya tuh web untuk mengumpulkan tugas dan dosen itu membagikan materi. Jadi dengan adanya teknologi ini tuh kita bisa mendapatkan materi dari dosen. Misalnya kalau Oh iya, kayak misal nanti dosen tiba-tiba ngirim tugas gitu, atau tiba-tiba mungkin belakangan dosen datang, nggak bisa kayak masuk gitu gitu ya, langsung ngirim kan. di web Terus tersebut. juga ya kalau apa mengumpulkan tugas itu tidak harus berbentuk hard file gitu, bisa dalam bentuk soft file dan dikumpulkan di web UNES itu. Jadi ini tuh benar-benar mempermudah kita dalam kuliah. Selain itu juga kan ada Google dan kita tuh bisa browsing gitu di situ. Jadi kita bisa menambah pengetahuan kita, menambah referensi kita uh, dari internet gitu. Oke, berarti di sini peran teknologi itu sangat besar ya, karena di sini teknologi itu sangat-sangat amat membantu dalam menerima informasi, mencari informasi itu jadi lebih gampang. Kita cari referensi lebih gampang, kita mau ngumpulin tugas itu lebih gampang gitu. Nah, tapi di balik kemudahan semua itu, teknologi pastinya ada dampak negatifnya kan. Di antaranya tuh mungkin yang sampai sekarang saya pahami ya dampak penggunaan teknologi itu kayak sekarang nih terlalu banyak yang fokus ke gadget, ke laptop, ke segala apapun itu. Jadi tadi kan Mbak Wawa bilang men, apa itu mendekatkan yang jauh. Tapi di sini teknologi juga bisa berdampak negatif yaitu menjauhkan yang dekat. Kadang nih kita sebelahan, kita duduk dalam satu ruang yang sama, main HP sendiri-sendiri, main laptop sendiri-sendiri, jadinya menjauhkan yang dekat. Nah, Bener banget. Kayak gitu, fenomena kayak gitu tuh udah umum banget sih sekarang ini. nah, iya Kak, karena udah kelihatan banget tuh apalagi saya paling sebel itu saat lagi nongkrong nih bareng-bareng rame-rame ada yang cerita, ada yang dengerin, malah ada yang main HP sendiri, malah asik sendiri. Aduh, itu sebel banget tuh padahal nongkrong kan tujuannya buat kumpul bareng-bareng gitu kan. Tapi malah main HP Asli sendiri. banget sih. Setuju banget aku. Nah, menurut Mbak Owa sendiri selain dari komunikasi nih, dampak negatif dari teknologi ini apa aja? Kalau aku ya, dampak negatif yang paling aku rasain itu kecanduan sosmed sih. Karena Oh, kan misal kita kayak lagi nyantai nih, terus kita pengen nih buka TikTok atau buka Instagram, terus kan itu kan scroll ya.
Dan itu tuh biasanya tuh nggak cuman 15 menit, 30 menit, tapi bisa aja sampai sejam, 2 jam. Dan itu tuh bikin aku nggak produktif gitu. Kayak pastinya kita membuang-buang waktu kayak gitu sih. Oh, berarti di sini salah satu dampak negatifnya bikin kecanduan ya, karena kayak itu bisa mengisi waktu luang, tapi malah ujung-ujungnya meluangkan waktu, bukan mengisi waktu luang tuh buat Hmm, sosmed tuh. bener banget. Jadi banyak yang dikorbankan ya dari kayak misal mau ngerjain tugas, nanti dulu, nge-scroll dulu Mhm. kita gitu. Ya Sampai kan? sampai aku tuh denger-denger nih dari teman-teman gue nih, ada peribahasa kayak gini, laptopku buka, HP ku scroll. Wah, itu udah, wah Itu itu udah juga apa ya? gimana ya Jadi itu ya? penyakit anak mahasiswa zaman sekarang sih. Ya karena itu tadi kan, kayak udah ada kemudahan, malah disalahgunakan gitu loh. Jadi mereka tuh pada Hmm, nyepelein. betul. Nah, selain itu, dampak negatif di penggunaan teknologi ini juga karena ada keamanan atau privacy. Banyak orang-orang yang mengabaikan keamanan digital. Padahal nih, semua kayak misal kita ngepost foto, kita eh, misal apa ya, kita ngepost foto, kita ngepost apapun lah, mengunggah apapun di sosial media, kayak itu kan termasuk dalam teknologi. Nah, itu akan gampang banget semua orang itu tahu. Dan kita itu punya resiko besar untuk diretas gitu. Jadi, saran aja nih, kalau Mbak Owa juga setuju, kita lebih aware aja dalam penggunaan teknologi, apalagi mengenai keamanan digital ini. Iya dong, pastinya aku setuju banget. Kita harus bener-bener aware. Kalau dari aku sih ya, kalau buat posting-posting foto kayak gitu tuh, kita nggak usah up to date banget sih. Jadi kayak orang-orang tuh nggak tahu kita tuh di posisi mana di saat itu juga gitu. Jadi misal kita posting nih lagi liburan ke sini gitu. Nah, ini tuh kita postingnya nanti aja kalau udah pulang kan kita udah gak di situ gitu. Oh iya, bener. Menghindari stalker juga ya. Kadang kan kayak nanti ada nih yang tiba-tiba ngikutin, itu kan serem juga kan. Betul. Nah, sekarang penggunaan teknologi ini kan juga banyak banget kayak menggantikan pekerjaan manusia. Kita ambil contoh deh, dari penjaga tol. Penjaga tol sekarang udah digantiin sama mesin, tinggal ditap kartu doang tuh. Terus apa lagi ya? Hmm, apalagi nih Mbak Wawa? Tadi kan udah gerbang tol tuh. Apalagi ya udah digantiin sama mesin gitu, sama teknologi. Aduh, Mbak Wawa tiba-tiba terdiam dan membisu nih. Kayaknya kayaknya lagi pusing dia. Apa ya? Oh ini dulu dulu kan kita kalau misal belanja belanja itu kadang kan masih ditulis tangan tuh, kalau nggak pakai kalkulator tuh ngitungnya. Sekarang udah pakai mesin tuh, alat kasir itu udah. Nah, yang kerasa banget itu ini kris atau QRIS ini, tinggal scan Oh scan iya, scan scan. bener banget. Nah, itu jadi boros banget gak sih kalau kita kayak, aduh, scan dulu deh, aduh, scan dulu Bener, deh, asal aduh, buka scan HP, dulu deh. scan ini, scan itu, wah. Aduh, ternyata banyak banget ya, apa itu dampak-dampak dari penggunaan teknologi ini. Nah, dikarenakan ini sudah hampir 15 menit, langsung aja aku akan bacain kesimpulan dari podcast LDK kali ini. Nah, kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah teknologi itu punya peran besar dalam mempermudah hidup manusia, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hiburan, hingga komunikasi. Teknologi di sini juga memberi efisiensi dan membuka peluang baru yang dulu nggak terpikirkan. Tapi di balik semua itu, teknologi juga bisa membawa dampak negatif seperti kecanduan, berkurangnya interaksi sosial, resiko keamanan data, masalah kesehatan fisik, sampai tergesernya beberapa jenis pekerjaan. Nah,
Kuncinya di sini adalah penggunaan yang seimbang, bijak-bijak, terkontrol, dan tetap sadar bahwa teknologi itu hanyalah alat, bukan sesuatu yang harus mengendalikan hidup kita. Nah, udah cukup nih podcast kita kali ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih sekali lagi untuk Wawan nih karena udah menyempatkan waktunya untuk membahas topik kita kali ini. Wah, iya, sama-sama. Gak kerasa ya, kita udah bahas banyak banget hal hari ini. Iya, bener banget. Kita udah banyak membahas tentang dampak positif, dampak negatif dari penggunaan teknologi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan tutup videonya dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.